kelas 4. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bu Nurul minta untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini hari ini Bu Nurul mau melihat siapa yang mempunyai perasaan gembira di pagi hari ini. Abizar, ini bagaimana, Nak? Oh, senang. Iya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang usia balik. Nah, sebelum masuk ke materi usia balik ya, Nak ya, tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Nah, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian balik melalui metode ekspositori. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menguraikan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi tanda-tanda balik itu ada dua teori dari ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, sebelum masuk ke materi ya, Nak ya, Bu Nurul mau tanya dulu. Bu Nurul minta nanti anak-anak yang merasa mengetahui menjawab, nggih. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Nurul mau tanya. Nah, siapa di kelas 4 ini yang sudah balik? Ayo, siapa? Ada yang sudah balik apa belum? Saya, Bu. Bu Hilda? Sudah balik, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, ada Jafar juga sudah balik ya. Nah, ada Hilda, ada Jafar yang sudah balik. Oh iya, Pak ada Solihin juga. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau tadi Hilda, Jafar, Solihin sudah bisa mengatakan saya sudah balik, Bu, saya sudah balik, Bu. Nah, balik itu apa menurut kalian? Coba, ayo. Kalian kan sudah bisa menjawab, oh saya belum balik, Bu. Saya sudah balik. Berarti kalian sedikit paham apa itu balik. Yuk, apa yuk? Mimpi basah, Bu. Oh, cukup umur, Bu. Mimpi basah ya untuk Jafar ya. Cukup Terus, umur, Bu. Cukup umur. Cukup umurnya itu berapa? Berapa tahun? 15 tahun, Bu, laki-laki. Perempuan 9 tahun. Iya, terima kasih Solihin. Kalau Hilda tadi menjawab sudah balik, tanda-tanda balik menurut Hilda itu tadi bagaimana? Yang Hilda rasakan? Yang Hilda alami? Sudah head, Bu. Oh iya. Nah, itu tadi pertanyaan pemula bagi anak-anak. Nah, kita selanjutnya akan melakukan yang pertama dulu tentang mimpi basah. Kalian buka bukunya halaman 36. Nah, di situ ada cerita, Nak. Kalian buka bukunya, cerita tadi yang ada di halaman 36, kalian baca, Bu Nurul kasih waktu 5 menit. Nah, nanti kalau anak-anak sudah selesai membaca, bukunya ditutup. Merekam lupa. Bapak Ibu saya belum merekam tadi.
Guru nggak ada suaranya. Sekarang Bu Nurul punya bola. Kalian tadi sudah membaca, bukunya ditutup. Yang kena bola ini nanti menceritakan kembali tanpa melihat buku, menggunakan kalian yang mudah kalian paham saja. Oke. Jadi ini ada bola, nanti Bu Nurul lempar kepada anak-anak yang bola ini nanti menjawab, menjelaskan apa yang sudah kalian baca ya. Bu Nurul lempar, kita kena, nah bolanya ada anak bawon. Menurut anak bawon yang sudah dibaca tolong diceritakan kembali menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, sudah. Jadi anak bawon sudah menceritakan apa itu tentang mimpi basah. Di dalam cerita tadi ada namanya Ahmad yang ketika bangun tidur kok tiba-tiba ada basah di sekitarnya. Nah, itu pertama kali Ahmad merasakan. Jadi dia agak bingung sehingga bertanya ke mamanya, "Ma, kok aku seperti ini?" Nah, mamanya menjelaskan, "Sah, kalau kamu sudah mimpi basah, kamu sudah balik." Nah, itu adalah cerita di buku kalian yang kalian baca tadi. Sekarang Bu Nurul akan menjelaskan apa itu mimpi basah. Jadi, mimpi basah itu adalah salah satu tanda balik yang dialami oleh anak laki-laki. Anak laki-laki mengalami mimpi basah itu apa? Mimpinya tidak diketahui mimpi seperti apa. Yang pasti ketika dia kemaluannya itu atau di kemaluannya itu sudah mengeluarkan cairannya itu agak kental. Nah, itu yang disebut mimpi basah. Itu adalah salah satu tanda kalau kalian sudah balik. Ini untuk laki-laki. Nah, sekarang ada cerita yang kedua. Di buku kalian halaman 38 itu kalian baca sama yang mendapatkan bola ini nanti yang akan menjelaskan apa yang sudah kalian baca menurut kalimat kalian sendiri ya. Nah, sekarang Bu Nurul kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca. Setelah itu nanti bukunya ditutup. Siap-siap menerima bola dari Bu Nurul ya. Nah, 5 menit sudah belum. Sekarang bola ini akan mencari tuannya. Nah, sudah. Ternyata bolanya jatuh kepada anak Hilda. Dari bacaan atau cerita yang Hilda tadi baca, coba jelaskan kembali, ceritakan ulang apa yang sudah Hilda baca tadi. Terima kasih Hilda. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui penjelasan dari Hilda ya. Hilda bilang di dalam cerita tadi ada anak perempuan yang tiba-tiba mengeluarkan darah dari kemaluannya. Nah, dia juga baru pertama kali mengalami itu. Jadi dia takut. Kenapa kok tiba-tiba keluar darah dari kemaluannya? Dia cerita kepada ibunya. Karena dia malu mau bercerita kepada ayahnya, malu. Akhirnya dia kepada ibunya, "Bu,
aku mau cerita, kenapa kok keluar darah dari kemaluanku. Nah, di situ ibunya menjelaskan bahwa anak tersebut itu sudah masuk usia balik. Nah, salah satu tandanya yaitu tadi untuk perempuan, yaitu mengalami haid. Jadi, dari cerita yang kalian baca tadi, ada cerita bagi laki-laki si Ahmad tadi yang mengalami mimpi basah, dan cerita yang kedua ada seorang gadis, anak-anak perempuan yang mengalami haid. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian tadi, Bu Nurul akan memberi kesimpulan tentang apa yang sudah kalian jelaskan tadi. Pengertian balik. Balik itu artinya sampai menurut bahasa. Menurut istilah, balik itu adalah dewasa menurut ajaran Islam atau dewasa untuk orang muslim. Nah, jika seseorang sudah masuk waktu balik, berarti dia sudah dianggap dewasa. Tanda-tandanya, tanda yang pertama yaitu dari ilmu fikih dulu. Kita bahas fikih karena ada dua ilmu yang mengkaji tentang tanda balik. Dari ilmu fikih yang pertama yaitu adalah mimpi basah atau ihtilam bahasa Arabnya. Nah, mimpi basah atau ihtilam itu yaitu ketika bangun tidur bagi laki sudah mengeluarkan cairan, berarti dia sudah dikatakan balik. Yang kedua ada haid. Haid ini khusus untuk perempuan. Nah, kalau perempuan itu sudah mengalami haid, arti dia itu sudah balik. Nah, yang ketiga tanda balik menurut ilmu fikih yaitu masuk usia 15 tahun, walaupun misalkan ada anak yang usianya sudah 15 tahun, laki-laki ini tetapi belum mimpi basah. Walaupun dia belum mimpi basah, kalau sudah berumur 15 tahun, dihitung menggunakan kalender Hijriyah, bukan Masehi, berarti dia itu sudah balik menurut usia. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kita bahas yang laki-laki dulu ya. Jadi untuk tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama adalah munculnya hormon. Hormon itu namanya hormon testosteron, yaitu yang bisa memunculkan. Sony, silakan bertanya. Loh, saya enggak paham Bu, hormon itu apa Bu? Oh iya, hormon itu ada di bagian dalam tubuh. Jadi ada saraf-saraf di dalam tubuh itu namanya hormon yang bisa membuat namanya cairan kental tadi menurut ilmu biologi disebut sperma. Nah, lebih baik diakhiri Bu Tri untuk ilmu biologi. Oh iya Pak. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu tanda-tanda balik menurut fikih dan ilmu sekian anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Son. Pak ini siapkan rekamannya, siapkan videonya, kalau tampilkan videonya dan macam-macamnya. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini?
Sungguh Pak. senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di sekolah tercinta ini. Mungkin setelah